warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 9, yaitu teks cerpen bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks cerita pendek atau cerpen. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian ada 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian seperti biasa, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Sebelum kita belajar mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen, kalian perlu mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berupa kisah atau cerita tentang manusia dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Jadi ini mirip dengan kehidupan nyata seseorang. Dan beserta seluk-beluknya, beserta detailnya, tetapi lewat tulisan yang bentuknya pendek. Cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus, secara khusus. Jadi dia detailnya, khususnya biasanya hanya beberapa tokoh, dan itu langsung diceritakan secara khusus, tidak secara umum. Kemudian, yang kedua, tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Jadi, benar-benar cerpen ini seperti kisah kehidupan manusia sehari-hari ya anak-anak. Kenyataannya dalam sehari-hari, berarti cerpen ini dekat dengan kehidupan kita, karena cerpen ini kebanyakan mengangkat kehidupan seseorang sehari-hari. Kemudian tokoh dan latar cerpen bisa direkayasa. Nah, ini bedanya karena cerpen ini termasuk dalam cerita fiksi, cerita fiksi. Dia tokoh dan latar cerpen bisa direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman atau nyata. Jadi memang teks cerpen ini diambil dari kehidupan nyata seseorang, tapi tokoh dan latar cerpennya ini bisa direkayasa, bisa dibuat-buat ya. Artinya cerita ini tetap masuk dalam cerita fiksi atau cerita imajinasi atau cerita tidak nyata gitu ya. Kehidupannya tetap memang kehidupan nyata, tapi ada yang direkayasa. Rekayasa inilah yang dinamakan dengan fiksi. Di sini ada sebuah wadah anak-anak berbentuk corong, di mana di dalamnya ini ada novel, ada film, ada cerpen.
Novel, film, dan cerpen ini anak-anak termasuk dalam teks naratif. Sebenarnya ada beberapa lagi teks naratif selain novel, film, dan cerpen. Hanya saja di sini Bu Fitri menyontohkannya hanya novel, film, dan cerpen. Kemudian teks cerpen termasuk dalam teks naratif. Teks naratif ini termasuk teks yang tujuannya untuk menceritakan. Kemudian tujuan naratif ada 3. Yang pertama untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Kemudian yang B untuk memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Kemudian C untuk mendidik dan menghibur. Jadi cerpen ini mengapa dimasukkan dalam teks pembelajaran? Karena di samping dia menghibur, ternyata ada pembelajaran atau didikan yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, setiap karya sastra itu pasti di dalamnya ada hikmah yang bisa diambil atau yang sering disebut dalam unsur intrinsik, yaitu amanat. Pesan moral yang bisa diambil atau hikmah. Naratif dapat berupa karya imajiner, faktual, atau kombinasi keduanya. Jadi bisa imajinasi juga, bisa fakta juga, atau bisa kombinasi keduanya, ya. Makanya Bu Fitri tadi mengatakan bahwa cerpen itu diambil dari kehidupan nyata, tapi kehidupan nyatanya bisa direkayasa, bisa dibuat-buat untuk tujuan keindahan. Itulah yang dinamakan imajiner dan faktual, atau bisa kombinasi kedua-duanya. Contoh teks naratif adalah cerita peri, misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, dan lembar kehidupan. Novel, film, drama, dan cerpen juga termasuk dalam teks naratif. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi Bu Fitri katakan teks naratif itu sebenarnya banyak, tapi Bu Fitri mencontohkannya di sini ada 3. Salah satunya kita belajar tentang cerpen. Ciri-ciri cerpen, ya, tak kenal maka tak sayang, maka kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri cerpen itu seperti apa ya kira-kira. Yang pertama, dia bersifat rekaan atau fiksi atau tidak nyata. Bisa direka-reka, bisa dibuat-buat tokohnya, alurnya, latarnya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memperindah cerita. Kemudian, 2, dia bersifat naratif ya, namanya cerita pendek, maka dia sifatnya naratif atau menceritakan. Kemudian yang ketiga, dia tidak lebih dari 10.000 kata. Ketika kalian membuat cerpen, misalnya di laptop ya, di paling bawah sendiri itu ada jumlah kata yang sedang kalian buat atau kalian ketik. Maka kalian perlu memperhatikan itu, cerpen ciri-cirinya dia tidak lebih dari 10.000 kata. Maka kalau lebih bagaimana Bu? Kalau lebih maka dia sudah bukan cerpen lagi namanya, tapi novel. 4. Jumlah karakter yang relatif kecil. Karena cerpen ini dia ceritanya fokusnya khusus ya, dia detail khusus, tidak secara umum, maka boleh jumlah karakternya tidak terlalu banyak, jadi relatif kecil. 5. Mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Jadi dia biasanya apa yang dilakukan atau tindakan-tindakan yang dilakukan itu biasanya fokusnya satu atau tunggal dengan satu fokus tematik atau ide dasar pada satu, fokusnya satu ya temanya atau tematiknya begitu. Kemudian 6, terbatas pada hal-hal yang penting. Jadi untuk yang secara umum, untuk menceritakan yang secara luas, dia tidak. Kalau dia menceritakan secara luas, dia secara umum juga tokoh-tokohnya banyak sekali, itu namanya sudah bukan cerpen tapi novel. Kemudian 7, perwatakan tokoh digambarkan secara sekilas ya, sekilas, tapi dia beberapa misalnya, tapi tidak banyak. Jadi kita mudah mengingat kalau cerpen itu ceritanya.
8, alur yang digunakan itu alur rapat. Jadi dia lebih singkat. Misalnya setelah paginya tuh singkat, kemudian dilanjutkan siang. Kalau siang tidak ada hal yang diceritakan, maka dia berganti malam. Jadi sebisa mungkin dia merapatkan alur yang ada, kemudian dia ceritakan bagaimana caranya dari awal hingga akhir itu bisa tersampaikan dengan baik. Itulah cerpen. Kemudian konflik tidak menimbulkan perubahan nasib tokoh karena dia ceritanya tidak terlalu panjang, tulisannya pendek, maka kebanyakan konflik tidak menimbulkan nasib tokoh yang terlalu luas ya, yang terlalu banyak. Jadi dia konfliknya ya hanya pada saat dia bercerita itu saja, sudah selesai. Dia tidak menimbulkan nasib bagaimana dia nanti bagaimananya dia biasanya tidak diceritakan. Seperti itu. Unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, dalam cerpen itu anak-anak ada sesuatu yang perlu dibangun, sama seperti kita membangun rumah atau membuat rumah ya. Pasti di bawahnya itu ada fondasi-fondasi. Kemudian setelah fondasi kita beri tanah ya, tanah atau kerikil atau apa yang bisa mendatarkan bagian bawah atau bagian tanah ya, bagian untuk pijakan. Kemudian ada tiang-tiang yang tujuannya supaya rumah kita bisa kokoh berdiri. Sama dengan cerpen juga punya unsur-unsur dalam pembangunan itu. Supaya menjadi cerpen yang baik itu ada 5 unsur yang harus kita tahu dan harus kita pahami dan pelajari. Yang pertama ada tema, ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan ada alur atau plot. Tentunya juga ada amanat ya, tapi amanat ini bisa kalian pahami saja. Kadang bisa ditulis atau bisa tidak ditulis, hanya dipahami saja atau kalian ceritakan secara lisan atau kalian sampaikan secara lisan. Unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur-unsur pembangun teks cerpen terbentuk atas 5 komponen. Ini ya anak-anak gambarnya yang saling berkaitan. Jadi satu sama lain ini anak-anak dalam lingkaran ini saling berkaitan. Apabila tidak ada salah satu, maka gambarnya atau ilustrasi gambar ini tidak indah, bukan? Sama dengan penggambaran di dalam cerpen. Ketika salah satu unsur ini tidak ada, maka cerpen terasa ada sesuatu yang hilang. Maka satu sama lain ini saling berkaitan. 5 unsur itu adalah tema, penokohan, latar, sudut pandang, dan alur atau plot. Nama lain alur itu plot ya. Kelima unsur tersebut sering disebut sebagai unsur intrinsik cerita atau unsur yang terdapat di dalam cerpen. Jadi kelima unsur ini semua ini ya, itu ada di dalam ceritanya, ada di dalam cerpennya. Ketika kalian menganalisis, membaca dulu kemudian menganalisis, kalian pasti akan menemukan kelima ini dalam cerita pendek. Gitu ya anak-anak. Kemudian daya pikat sebuah teks cerpen sangat ditentukan oleh keterampilan sang penulis dalam menyatukan unsur-unsur cerita di atas. Dengan demikian, teks cerpen mampu merangsang minat pembaca untuk mengetahui jalan cerita selanjutnya. Jika kelima unsur ini lengkap dan menarik ya anak-anak. Berikut ini penjelasan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ini adalah gambarannya. Sudah Bu Fitri jelaskan di awal. Seperti itu. Kemudian unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen ya anak-anak. Kalian pasti akan menemukannya ketika kalian ada tugas menganalisis isi teks cerpen atau menganalisis unsur intrinsik cerpen. Pertama ada tema cerita. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra atau ya kalian dengan mudah mengingatnya adalah ide cerita. Ide dasar cerita dalam cerpen itu namanya tema. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Ingat ya anak-anak, tema menjadi dasar pengembangan, dasarnya. Maka ketika temanya tidak jelas, cerpen pun menjadi juga tidak jelas. Ya, oleh karena itu tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bersifat
bertema atau bersifat keadilan, persahabatan atau kecerdikan, keluarga, percintaan, persahabatan, dan lain-lain. Kemudian alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Atau lebih mudahnya kalian bisa menyebutnya jalan cerita. Ya. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjadi berdasar urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Ya, alur ini juga menentukan bagaimana kita bisa memahami ceritanya itu dari alur. Kalau alurnya saja kita tidak menentukan apakah itu alur maju, alur mundur, atau alur campuran yaitu maju atau mundur, bisa dipastikan pembaca akan bingung membaca cerpen yang kita buat. Kemudian penokohan. Penokohan ini juga tidak kalah penting ya anak-anak, karena ini bagian dari justru bagian yang memainkan ceritanya. Ya, orang yang memainkan ini adalah penokohan atau tokoh. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Penokohan adalah kalau tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, aktornya ya atau aktrisnya. Itu namanya tokoh. Tapi kalau penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tersebut, ya. Jadi kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu adalah wataknya atau sifatnya atau karakternya, ya. Jangan tertukar ya anak-anak. Penokohan dibagi menjadi 3, yakni protagonis. Protagonis itu adalah berwatak pendukung dalam cerita, biasanya kebanyakan baik atau positif. Yang kedua ada antagonis atau tokoh yang berwatak penentang dalam cerita, biasanya sifatnya buruk ya atau negatif. Dan yang ketiga ada tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pelerai dalam cerita. Biasanya dia muncul dalam konflik ya atau komplikasi ke klimaks. Kemudian latar. Latar adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam prosa fiksi. Latar terbagi 4. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Mudah ya anak-anak, pokoknya tempat kejadian itu berarti termasuk dalam latar tempat dalam cerpen. Unsur tempat dapat dipergunakan bisa berupa tempat-tempat dengan nama tertentu. Nama-nama yang tidak asing, misalnya nama-nama dalam dunia imajinasi yang asing maksudnya ya. Nama-nama dalam dunia rekaan atau imajinasi boleh kalian gunakan. Silakan, itu maksudnya adalah nama-nama tertentu. Kemudian latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan ya. Kapan terjadinya cerita itu. Atau beberapa bagian dalam cerita itu kan ada beberapa cerita ya, ada beberapa bagian. Silakan menganalisis kapan saat terjadinya adegan itu. Merujuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial yang ketiga. Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Termasuk di dalamnya adalah berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap. Selain itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan. Ininya hubungannya dengan interaksi ya, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Entah itu terhadap keluarganya, orang lain di sekitarnya, masyarakat umum, atau orang-orang yang sering kali atau kerap kali berinteraksi atau berkomunikasi dengan dia. Ya, itu namanya latar sosial. Kemudian latar suasana. Latar suasana adalah latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin, perasaan ya maksudnya, tokoh atau pelaku di dalam cerita. Pada latar suasana memuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Misalnya pada saat dia sedang berjalan di pemakaman. Nah, dia sedang mencari seseorang untuk menemukan jawaban atau konflik yang dia pecahkan. Kebetulan tokoh ini adalah mempunyai karakter dia penakut, ya. Maka bagaimana kalian bisa membayangkan suasana yang sedang dia hadapi pada saat
adegan ini. Maka keluarlah, misalnya latar suasananya adalah menegangkan, menyeramkan, ya. Itu namanya latar suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Intinya posisi pengarang atau penulis dalam cerita itu. Ya, umumnya penulis menempatkan dirinya pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia. Biasanya kan kalau kita membaca cerpen itu, penulis itu menceritakan tentang beberapa tokoh, maka seringnya disebut orang ketiga. Karena orang ketiga itu adalah penulis sedang menceritakan orang lain. Kata gantinya biasanya penulis menggunakan kata dia atau ia-nya, ya, nama orang, mereka, atau bisa juga dia bercerita tentang kehidupannya, dirinya sendiri. Maka penulis sedang berada pada sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya. Ya, kalau tunggal. Kalau jamak berarti ada kita, ada kami. Gambarannya seperti ini anak-anak. Orang pertama, kalau tunggal ada aku dan saya. Jika jamak dia terdiri dari beberapa orang, maka kita dan kami. Orang ketiga, kalau tunggal ada dia, ia dan nya, dan nama orangnya langsung bisa disebut, ya. Tapi kalau jamak, orangnya banyak, maka bisa disebut mereka. Begitu ya cara mengetahui atau menganalisis sudut pandang dalam cerpen. Mudah bukan? Selain unsur pembangun ya, tadi yang di dalamnya ada unsur intrinsik, maka ada di luar dari karya sastra itu juga yang dinamakan dengan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen, ya, di luarnya, tapi juga berpengaruh dalam cerita itu. Itu maksudnya unsur ekstrinsik. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Contoh nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik cerpen sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai agama. Biasanya ada beberapa cerpen yang dia itu temanya religi ya, atau diselipi. Misalnya temanya umum tapi ada beberapa adegan yang memang ada religinya. Nah, itu bisa anak-anak dianalisis dari segi atau unsur nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan agama, misalnya Allah, Tuhan, doa, surga, dan neraka, misalnya seperti itu. Kalau dia menceritakan seputar itu, maka boleh itu dikatakan analisis nilai agama dalam cerpen. Kemudian nilai sosial yang kedua, nilai yang berhubungan dengan interaksi manusia atau masyarakat. Misalnya dia membantu orang lain, bergotong royong, membersihkan kampung, ya, itu namanya nilai sosial. Kemudian yang ketiga ada nilai moral, adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang. Moral ini bisa baik, bisa buruk ya, itu juga bisa dianalisis dalam nilai moral. Kemudian nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Misalnya dalam suatu daerah, suatu kampung, suatu desa, dia sering melakukan kebiasaan-kebiasaan dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, ya. Maka itu bisa dikatakan nilai budaya anak-anak. Misalnya membuat sesaji, memperingati tegal desa, upacara ngaben, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan perekonomian, misalnya uang, penghasilan, biaya hidup, dan sebagainya. Maka nilai itu bisa dikatakan sebagai nilai ekonomi. Maka kalian baca dulu ceritanya. Setelah menganalisis unsur intrinsik, kalian bisa sekaligus menganalisis unsur ekstrinsiknya. Jadi dia memang berada di luar cerita, tapi dia masih berhubungan dalam cerita itu atau cerpen itu. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah belajar mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Yang kedua kita akan belajar menyimpulkan unsur-unsur pembangun. Ketika cerpen sudah dibaca, sudah dianalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya sebagai unsur pembangun teks cerpen, maka kita masuk dalam menyimpulkan. Jadi menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen.
Bagaimana ya caranya? Terdapat 3 langkah dalam menganalisis dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks cerpen dengan saksama. Ya anak-anak, ketika kita menganalisis sebuah teks, maka kita harus paham dulu teks yang ada di dalamnya. Teksnya itu bagaimana maunya, ya, urutannya, dan lain sebagainya. Jadi baca teks cerpen ini dengan seksama dan teliti ya anak-anak. Kemudian yang kedua, temukanlah unsur-unsur pembangun dalam cerpen yang telah dibaca. Temukanlah, berarti kalian bisa menganalisis dari segi unsur intrinsiknya seperti tema, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian unsur ekstrinsiknya kalian bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung. Ditulis dulu, ya, mengidentifikasi dulu, baru bisa menyimpulkan. Jadi temukanlah unsur-unsur pembangun dalam cerpen yang telah dibaca. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah bagian kutipan cerpen yang membuktikan unsur-unsur cerpen. Jadi tidak hanya menganalisis anak-anak mengetahui atau menuliskan unsur-unsur pembangunnya saja, tapi kalian harus menuliskan kutipannya. Kutipan atau beberapa kalimat ya, sama ya. Kutipan teks cerpen untuk pembuktian bahwa memang kalian benar-benar telah memahami, telah menemukan unsur-unsur pembangun itu. Dan yang penting penulis memang benar-benar menyertakan unsur-unsur pembangun itu secara lengkap. Nah, itu tujuannya menyimpulkan juga. Jadi tunjukkan bagian kutipan teks cerpen yang membuktikan unsur-unsur cerpen. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi teks cerpen bagian pertama dari Bu Fitri. Selamat belajar. Demikian materi teks cerpen kelas 9 bagian pertama. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap selalu sehat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.